7 kebiasaan yang membuatmu bodoh tanpa kamu sadari. Tidak ada orang yang ingin jadi bodoh, tapi banyak orang melatih dirinya sendiri untuk menjadi bodoh setiap hari. Bukan karena kurang pendidikan, bukan karena IQ rendah, tapi karena kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Dan yang lebih berbahaya, kebiasaan ini terlihat normal. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan yang diam-diam membunuh kecerdasan. Dengarkan sampai akhir, karena kebiasaan terakhir mungkin sedang kamu lakukan sekarang. Kebiasaan terlalu cepat beropini. Orang bodoh bukan yang tidak tahu apa-apa. Orang bodoh adalah yang merasa tahu segalanya. Baru dengar setengah cerita, langsung menyimpulkan. Baru baca judul, langsung menghakimi. Semakin cepat kamu beropini, semakin lambat kamu belajar. Orang cerdas bertanya dulu, orang bodoh bereaksi dulu. Kedua, kebiasaan tidak mau membaca. Belajar. Kamu tidak harus sekolah tinggi untuk jadi cerdas, tapi kamu harus terus belajar. Jika setiap hari yang kamu konsumsi hanya hiburan tanpa pengetahuan, jangan heran jika pola pikirmu tidak berkembang. Otak itu seperti otot kalau tidak dipakai berpikir. Ketiga, kebiasaan berkumpul dengan orang yang sama-sama tidak mau berkembang. Lingkungan menentukan arah pikiranmu. Jika kamu selalu berada di sekitar orang yang dan menertawakan mimpi besar, lama-lama kamu akan merasa menjadi biasa itu sudah cukup. Orang cerdas memilih lingkungan. Orang bodoh membiarkan lingkungan memilihnya. Keempat, kebiasaan anti kritik. Tidak ada yang lebih cepat menghancurkan kecerdasan selain ego yang rapuh. Setiap dikritik marah, setiap diberi saran tersinggung. Padahal kritik adalah cermin, dan cermin tidak pernah bermaksud menghina. Ia hanya menunjukkan kenyataan. Kalau kamu tidak tahan dikoreksi, kamu tidak akan pernah bertumbuh. Kelima, kebiasaan menunda berpikir dalam. Segala sesuatu ingin serba cepat. Jawaban cepat, kesimpulan cepat, keputusan cepat. Padahal kebijaksanaan lahir dari berpikir dalam. Orang bodoh malas berpikir panjang. Orang cerdas melatih dirinya untuk merenung. Karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan reaksi instan. Keenam, kebiasaan menyalahkan keadaan. Keadaannya tidak mendukung. Orangnya tidak support. Waktunya tidak tepat. Alasan selalu ada. Tapi selama kamu sibuk menyalahkan luar, kamu tidak akan pernah memperbaiki dalam. Orang bodoh mencari kambing hitam. Orang cerdas mencari solusi. Dan solusi selalu dimulai dari tanggung jawab. Ketujuh, kebiasaan merasa sudah cukup tahu. Ini yang paling berbahaya. Saat kamu merasa, aku sudah cukup tahu, aku sudah cukup paham, disitulah pertumbuhan berhenti. Hidup itu dalam, dan orang yang benar-benar cerdas justru semakin sadar bahwa dirinya masih banyak yang belum tahu. Kesombongan intelektual adalah bentuk kebodohan paling halus. Jika kamu menemukan satu saja kebiasaan tadi ada dalam dirimu, jangan defensif karena menyadari kebodohan paling halus. Jika kamu menemukan satu saja kebiasaan tadi ada dalam dirimu, jangan marah, jangan defensif karena menyadari kebodohan adalah tanda awal kecerdasan. Bodoh bukan kondisi permanen. Ia hanya hasil dari kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Mulai hari ini, latih dirimu untuk lebih sabar berpikir, lebih rendah hati belajar, lebih berani dikoreksi. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia kekurangan orang yang mau terus berkembang. Pertanyaannya sekarang, kamu mau tetap nyaman atau mau jadi lebih cerdas? Kalau selama video ini kamu merasa tersinggung, berarti ada bagian dari dirimu yang tahu itu benar. Yang berbahaya bukan orang yang bodoh. Yang berbahaya adalah orang yang tidak sadar dirinya sedang menurunkan standar berpikirnya sendiri. Dan lebih berbahaya lagi, kalau kamu memilih tetap nyaman, berhenti menyalahkan keadaan,
berhenti merasa paling benar, berhenti menolak belajar. Dunia terus bergerak, ilmu terus berkembang, orang lain terus bertumbuh. Kalau kamu diam, kamu tidak sedang stabil, kamu sedang tertinggal. Kamu ingin dihargai, naikkan kualitas pikiranmu. Kamu ingin sukses, perbaiki cara berpikirmu. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh niat baik, tapi oleh kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan kalau kebiasaanmu malas belajar, jangan heran kalau hasilnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan pikiranmu. Tidak ada yang akan memaksa kamu berkembang. Itu pilihanmu.